Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani, mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam semester 6 Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo. Nah, hari ini saya akan membahas materi seputar manajemen perubahan. Apa saja sih materi dalam manajemen perubahan? Yuk, simak video berikut. Sebelum mengetahui model pendekatan dalam perubahan, kita harus tahu dulu apa definisi dari perubahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perubahan berarti keadaan yang berubah atau peralihan keadaan yang sebelumnya. Selain itu, Abdul Ghani dalam bukunya Sosiologi Skematika dan Terapan mengatakan bahwa perubahan merupakan fenomena sosial yang wajar karena setiap manusia memiliki kepentingan yang tak terbatas. Pendekatan behavioral berkembang sejak tahun 1950-an dan 1960-an oleh Albert Bandura. Pendekatan ini merupakan pendekatan klinis yang dapat digunakan untuk menangani bermacam-macam gangguan, setting khusus, serta kelompok populasi. Hubungan terapis yang digunakan sebagai fasilitator terjadinya perubahan. Jadi, dalam pendekatan behavioral, masalah bukan pada pentingnya hubungan, namun peranan hubungan sebagai landasan strategi untuk membantu klien berubah sesuai dengan arah yang dikehendaki. Pendekatan psikodinamika. Pendekatan ini ditemukan oleh Sigmund Freud. Pendekatan ini berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur utama dalam pendekatan ini yaitu motivasi, emosi, serta aspek-aspek internal lainnya. Seorang ahli bernama Erikson kemudian menguraikan struktur dan merumuskan prinsip-prinsip tersebut kembali guna memahami dunia modern, yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan, antonomi versus rasa malu dan ragu, inisiatif versus rasa bersalah, industri versus inferioritas, identitas versus kekacauan, imitasi versus isolasi, produktivitas versus stagnasi, serta integritas ego versus putus asa. Jadi, prinsip-prinsip tersebut guna memahami perubahan atau dunia modern. Pendekatan kognitif. Mendengar istilah kognitif tentu merujuk kepada aktivi-aktivi mental seperti berpikir, menganalisis, membentuk konsep, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Jadi, pendekatan kognitif menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental di mana organisme aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Sehingga, dalam manajemen perubahan, pendekatan kognitif bertujuan untuk membangkitkan pikiran-pikiran klien, dialog internal atau bicara diri, dan interpretasi terhadap kejadian-kejadian yang alami. Selain itu, terapis bersama klien mengumpulkan bukti yang mendukung atau menyanggah interpretasi yang telah diambil, serta menyusun desain eksperimen untuk menguji validitas interpretasi dan menjaring data tambahan untuk diskusi di dalam proses perlakuan terapeutik. Terdapat 4 langkah dalam menganalisis perubahan. Yang pertama, identifikasi peluang dari hasil perubahan. Porter mengatakan, peluang dapat diidentifikasi dengan 5 karakteristik. Di antaranya, persaingan antar perusahaan saingan, masuknya pesaing baru, potensi pengembangan produk-produk pengganti, daya tawar konsumen, serta daya tawar pemasok. Kemudian memperkuat koalisi. Kerjasama hanya akan berjalan bila kesepakatan tersebut dibangun di atas landasan pemikiran yang layak dan realitas.
Pemberdayaan SDM, yakni guna terwujudnya SDM yang memiliki kemampuan yang kondusif. Kemudian evaluasi kinerja, yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan, terutama bila terjadi kelambatan atau penyimpangan. Dalam proses diagnosis perubahan, hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu mekanisme organisasi. Seperti yang telah dijelaskan George R. Terry, mekanisme terdiri dari planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, serta controlling atau pengawasan. Kemudian tekanan lingkungan dan perubahan organisasi. Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi dapat memberikan dampak besar bagi perkembangan organisasi. Begitupun sebaliknya, kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Serta model pendekatan. Penyebab kegagalan dalam perubahan juga penting untuk diperhatikan, di antaranya kepentingan pribadi, kurangnya pemahaman dan kepercayaan, ketidakpastian, serta penilaian dan tujuan yang berbeda. Serta 5 hal penting dalam menghadapi penolakan terhadap perubahan. Tak kalah penting yaitu analisis SWOT. Di antaranya strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, serta threats atau ancaman. Kemudian analisis tumpuan bidang, yakni berasal dari karya Kurt Lewin yang menyatakan bahwa perubahan merupakan hasil dari kompetisi antara kekuatan penggerak dan kekuatan penahan. Selain itu visi dan perubahan. Nah, yang terakhir yaitu strategi mengubah komunikasi. Terdapat 3 strategi dalam mengubah komunikasi. Yang pertama, proses komunikasi, yakni penginterpretasian, penyandingan, pengiriman, perjalanan, penerimaan, penyandingan balik, dan penginterpretasian. Nah, kemudian strategi mengubah berkomunikasi. Dan terakhir, media komunikasi. Nah, itulah tadi kajian materi perkuliahan manajemen perubahan. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.